Musdalifah. Kalau sekarang sepi, Bu, tidak ada orang. Kalau musim haji, karena orang sedunia kumpul jadi satu tempat. Dan juga di depan kita, Bapak Ibu, di sebelah kanan itu ada masjid yang bernama Masjid Masyaril Haram, ya, Masyaril Haram. Jadi dulu Rasulullah pas haji wadahnya mabit Musdalifahnya di sini, ya, di Masjid Masyaril Haram ini, ya. Oh, kelihatan Masyaril Haram ini. Nah, sekarang di depan kita Bapak Ibu itu ada gunung terus dengan bis kita yang mirip gajah. Bisa lihat semua? Enggak, belum. Bisa Apanya? lihat? Belum kelihatan. Wah, ya. Alhamdulillah, syukurnya pengertiannya. Sekarang bisa lihat semua ya? Nah, itu ada gunung yang mirip gajah. Jadi gunung itu Bapak Ibu diceritakan itu bekasnya gajah dari Raja Abrahah katanya. Masih ingat ceritanya? Masih. Udah lupa. Jadi dulu Raja Abrahah itu Bapak Ibu iri, ya, melihat semua orang Islam itu pergi ke Mekah, ya, pergi ke Mekah semua. Yang berangkat umroh, yang berangkat haji jadi iri. Akhirnya Raja Abrahah berangkat dari kota Yaman, karena Raja Abrahah ini dari Yaman Bapak Ibu, ya, dari Yaman. Berangkat dari Yaman membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuannya hanya untuk menghancurkan Ka'bah agar orang Islam tidak pergi ke Mekah lagi. Ya. Tapi Allah tidak ridho Bapak Ibu. Ya. Jadi sesampainya di gunung itu, semua gajah yang dibawa oleh Raja Abraham, kalau diarahkan ke Mekah, itu gajahnya tidak mau jalan. Ya, tidak mau jalan. Nah, setelah dibalik, diarahkan ke Yaman, langsung jalan lagi Bapak Ibu. Kalau diarahkan ke kota Mekah, itu tidak mau jalan gajahnya. Ya. Akhirnya tetap maksa Raja Abraham ini. Mana? Oh, sebelah kiri. Memaksakan diri untuk menghancurkan Ka'bah. Kiri. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengambilkan batu yang paling kecil di dalam neraka yang dilemparkan ke pasukannya Raja Abraham dan gajah-gajahnya semua. Tadi di Musdalifah tidak ada tenda Bapak Ibu, ya, tidak melihat tenda seperti ini, ya, karena di Musdalifah itu mabitnya pada waktu malam, jadi tidak membutuhkan tenda. Nah, ini kita sebenarnya masih kawasan Musdalifah Bapak Ibu, tapi sekarang sudah diganti menjadi Mina Jadid atau Mina baru, karena di Mina itu sudah tidak dapat menampung jemaah haji, ya. Jadi sebetulnya di sini masih kawasan Musdalifah, tapi sekarang sudah diganti menjadi Mina Jadid atau Mina baru. Ya seperti inilah Bu, tenda-tenda jemaah haji yang masih di Mina, ya, seperti ini. Semoga nanti Bapak Ibu semua bisa merasakan bagaimana rasanya tidur di dalam tenda-tenda ini, ya. Ya, berarti kalau tidur di tenda ini pada musim haji berarti Bapak Ibu mau melaksanakan ibadah haji. Makanya dulu saya pernah diberi ijazah sama kiai saya, kalau mau berangkat haji katanya baca surat Al-Ikhlas 1 kali tapi di depan Ka'bah. Oh. Ya betul, kalau baca di depan Ka'bah berarti kan ada di Mekah saya, Bu. Ya. Oh benar. Dan juga nanti di sebelah kiri kita, di depan Bapak Ibu, ada sebuah gunung yang ditandai dengan kubah kecil. Nanti di depan sebelah kiri, ya, yang dinamakan Jabal Kurban.
Ya, kenapa dinamakan Jabal Kurban? Karena disitulah tempat di mana Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama istrinya itu Siti Sarah, Bapak Ibu. Iya. Jadi berikan Siti Sarah itu lama tidak punya pasangan, tidak punya anak. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk beristri lagi yaitu Siti Hajar. Akhirnya mendapatkan momongan yaitu Nabi Ismail. Ya. Setelah dapat momongan, umurnya masih bayi, masih kecil, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Palestina, Bapak Ibu. Ya. Hijrah ke Palestina, dalam riwayat dikatakan sampai 13 tahun. Baru diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke kota suci Mekah. Bayangkan saja, sudah ratusan tahun tidak dapat momongan. Nah itu Bapak Ibu, di sebelah kiri kita di depan, di atas, ya, sebelah kiri. Lihat semua, yang ada kubang kecil, kayak kubang masjid tapi kecil. Nah disitulah tempat di mana Nabi Ismail yang mau dikorbankan, Bapak Ibu. Makanya sampai sekarang itu dinamakan Jabal Kurban. Ya. Bayangkan saja Nabi Ibrahim sudah bulan tahun tidak dapat anak, tidak mendapatkan momongan. Pas dapat momongan itu pun harus nikah lagi, Bapak Ibu, ya. Kalau Nabi beda sama kita. Kalau kita nikah lagi biasanya kebanyakan ini, bukan ini ya, kebanyakan nafsu. Kalau Nabi kan perintah Allah, ya. Jadi diperintahkan Allah untuk nikah lagi sama Siti Hajar. Akhirnya dapatkan momongan Nabi Ismail masih kecil harus ditinggal. Nah, dalam riwayat itu dikatakan 13 tahun, Bapak Ibu. Coba kalau Bapak lama tidak punya anak, pas lagi lucu-lucunya ditinggal, Pak, selama 13 tahun. Ya. Setelah 13 tahun dipindahkan kembali ke Makkah, dapat perintah untuk dikorbankan, disembelih. Itu anak semata wayang masih, Pak. Ya. Anaknya masih satu, Nabi Ismail saja. Kalau Bapak Ibu bisa nggak? Enggak. Bisa ya. Beda iman ya, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah nabi, Bapak Ibu, orang pilihan. Karena keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, akhirnya pada waktu penyembelihan Nabi Ismail digantikan oleh domba atau kambing, ya. Makanya setelah itu ada syariat bagi yang mampu untuk menyembelih kurban pada waktu Idul Adha. Ya. Nah, ini kita sudah masuk kawasan Mina, Bapak Ibu. Ini Mina. Mina. Wukuf di Mina. Kalau musim haji mau duduk aja di jalan ini kayak agak tepat, Bapak Ibu. Saking penuhnya. Dunia. Puluhan juta manusia kumpul di sini semua. Masya Allah. Bukan puluhan ribu, puluhan juta kayaknya. Masya Allah. Ini semua tenda-tenda jemaah untuk mabit di Mina. Jadi setelah dari Musdalifah itu jemaah biasanya langsung ke Mina ini untuk melempar jumratul aqabah, Bapak Ibu, ya. Jumratul aqabah. Setelah itu baru ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul. Setelah itu pada tanggal 12 mabit lagi di Mina untuk melempar jumratul ula, wusta dan aqabah. Nah setelah itu setelah tanggal 12 itu selesai, Bapak Ibu. Nah, tempat jumrahnya ada di sebelah kiri kita, ya. Di sebelah kiri kita itu ada bangunan 4 tingkat. Nah disitulah di bangunan itu ada kayak tenda di atas, itu di bawahnya tempat melempar jumrah, Bapak Ibu, ya. Jumratul ula, wusta dan aqabah. Di sini yang di Bunda. Ciro lupa. Oh iya itu. Kalau di sini biasanya untuk bagian Afrika, Bapak Ibu. Ini tenda-tenda untuk jemaah haji golongan Afrika.
Kalau belum kena siang nanti di depan setelah kita lewat dari terowongan. Oh, ini Afrika. Dan juga di sebelah kanan kita Bapak Ibu lihat itu ada terowongan yang ada angka 2. Lihat semua ya. Di sebelah kanan. Nah, itu terowongan Mina yang lama Bapak Ibu. Di sana pernah terjadi peristiwa meninggalnya puluhan ribu jamaah haji ya, yang dikarenakan listrik mati. Jadi terowongan lebar jumroh lewat di sana, listrik mati Bapak Ibu. Jadi lampu mati, blower mati, blower kipas angin ya mati semua. Akhirnya panik. Setelah panik, jadi benturan di dalam. Banyak yang kena injak. Akhirnya banyak yang meninggal Bapak Ibu. Setelah itu maka presiden kita kalau tidak salah zamannya Presiden Soeharto itu mengusulkan agar kerajaan Arab Saudi itu membangun terowongan lagi untuk jalur ke pelebaran jumroh, termasuk yang dilewati kita sekarang ini. Ini adalah terowongan yang baru. Maka negara kita itu sedikit banyak ikut andil untuk kerajaan Arab Saudi Bapak Ibu ya. Karena kita Indonesia adalah